Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Pak Indra ya, kelas 7. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah ala ini ya. Al-Fatihah. Bismillah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan penerapan ragam hias. Ya, setelah kita bisa membuat ragam hias, mulai dari bentuk hias yang berbentuk ikal, kemudian berbentuk flora, fauna, kemudian benda dan lain sebagainya, maka bagaimana ya penerapannya ya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang memiliki cita-cita untuk jadi carpenter atau tukang kayu yang profesional tentunya, hal ini memang perlu dipelajari dengan sebaik-baiknya, terutama mereka-mereka para tukang kayu yang ahli dalam bidang seni ukir itu harus membekali diri dengan dengan kursus, dengan sekolah ya, terutama di bidang seni ukir, sehingga hasil karyanya itu benar-benar luar biasa, tidak hanya sekedar bisa memahat, mengukir, tetapi benar-benar memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Nah, untuk penerapan ragam hias yang pertama yaitu menggunakan bahan kayu. Maka dari perbedaan bahan ini akan menentukan yang namanya menentukan teknik pembuatannya. Kalau teknik pembuatan pada ragam hias bahan kayu, maka teknik pembuatannya adalah dengan cara diukir ya, diukir, dipahat. Pengertian ukir dan pahat itu adalah mengurangi bahan sedikit demi sedikit ya. Seni ukir atau pahat itu artinya adalah mengurangi bahan sedikit demi sedikit sehingga membentuk satu ukiran ya, sehingga membentuk satu tekstur yang bisa diraba. Ini yang dinamakan seni pahat atau seni ukir. Jadi mengurangi sedikit demi sedikit. Itu seni ukir. Bahan yang memang bisa digunakan dalam seni ukir ini atau pahat ini memang bisa dari kayu, bisa dari batu ya. Tapi kalau memang bahan alami tentunya kita bisa mengambil dari bahan kayu ya, kayu. Kalau memang dari batu bisa saja, tapi ini agak berat. Cuman kita bisa melihat seni ukir yang menggunakan bahan dari batu itu bisa kita temukan di situs-situs peninggalan kuno ya. Jadi biasanya kita bisa melihat seperti Borobudur dan sebagainya, itu juga menggunakan pahat ya, seni pahat. Kemudian untuk ragam hias yang diterapkan pada kayu, yang diterapkan pada batu, membentuk satu ukiran yang diraba di situ ada tekstur. Di demak itu ono kasar-kasare, ono grenjele gitu ya, itu ada teksturnya. Maka ketika sudah menempel di situ, itu dikatakan relief. Jadi pengertian relief itu gabungan antara seni dua dimensi dengan seni tiga dimensi. Nek dingeti koyok dua dimensi, tetapi ketika diraba itu ada bentuk ketika diraba itu terasa kasar ya. Jadi ini pengertian dari relief.
Kalau seni rupa 3 dimensi pengertiannya adalah seni rupa yang bisa dilihat dari berbagai arah. Jadi ketika dilihat dari arah samping itu gambarnya sudah beda. Dilihat dari bawah itu sudah beda lagi. Dilihat dari atas juga beda, dilihat dari depan juga beda. Contohnya adalah patung. Patung itu termasuk seni rupa 3 dimensi. Jadi ketika patung Anda lihat dari belakang, itu gambarnya sudah berubah, berbeda. Dilihat dari samping terlihat hanya telinganya satu. Dilihat dari atas pasti akan berbeda. Ketika dilihat dari depan baru terlihat ada mata, ada hidung, ada mulut, terlihat semua. Nah, ini perbedaannya. Kalau 2 dimensi, itu kalian lihat dari samping pun, misalnya matanya 2, telinganya 2, ketika dilihat agak ke samping seperti ini ya, dimensi yang berbeda, maka di situ juga di situ juga ini masih terlihat 2 gitu ya. Jadi tetap 2. Anehnya kan gitu ya. Jadi ketika dilihat dari samping itu 2, dilihat dari depan itu juga 2, telinganya dilihat dari samping kiri telinganya juga 2. Ketika dilihat dari atas juga masih terlihat 2. Ini bedanya 2 dimensi. Ketika melihat gambar, ono gambar peripat, ono gambar motos, gambar wajah manusia gitu ya. Itu ketika dilihat dari arah manapun, maka gambarnya tidak berubah, cuman paling agak miring sedikit dan sebagainya, tapi untuk jumlahnya tidak akan berubah. Contoh misal telinga ya, kalau 2 dimensi, gambar 2 dimensi itu, ya dilihat dari samping ya telinganya masih 2, dilihat dari atas telinganya juga masih 2 gitu. Jadi ketika terlihat itu masih 2. Contoh yang 2 dimensi itu adalah seperti lukisan. Lukisan itu 2 dimensi. Mari kita kelompokkan. Yang 2 dimensi, lukisan, kaligrafi, terus gambar pemandangan gitu ya. Terus gambar kartun, itu termasuk 2 dimensi, termasuk gambar yang ada di TV, gambar yang ada di internet itu termasuk 2 dimensi. Nah sekarang yang 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah dengan dimensi yang berbeda. Contoh, patung. Contoh lagi, meja. Contoh nih, kursi. Contoh, rumah. Terus pohon dan lain sebagainya. Itu adalah contoh karya 3 dimensi. Yang 2 dimensi pokoknya foto, apa ini pemandangan, pokoknya semuanya yang tidak memiliki tekstur. Sekarang yang relief itu gabungan dari 2 dan 3 dimensi digabung menjadi 1. Ketoke didemek kasar tetapi hanya menempel saja. Maka pengertian dari relief itu adalah gabungan antara seni rupa 2 dimensi dengan seni rupa 3 dimensi. Jadi ini ada unsur gabungan dari keduanya. Itu relief. Bisa ya? Kalau pengertian seni rupa 2 dimensi itu adalah seni rupa yang bisa dilihat dari satu arah. Kalau seni rupa 3 dimensi itu adalah seni rupa yang bisa dilihat dari berbagai arah, dan relief itu adalah seni rupa gabungan dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke ya. Mengenai ragam hias dan coraknya, kalian bisa lihat di LKS kalian di halaman 10 juga ada, kemudian di halaman 11 juga ada. Nah, untuk teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu
maka yang perlu kita siapkan bahan-bahannya adalah yang pertama, kayunya itu sendiri. Kayu itu bisa dari apapun, bisa dari kayu bambu atau kayu jenis apapun, jati, kayu mahoni. Cuman yang memang agak keras itu adalah kayu Kalimantan, kayu bengkire. Ya, itu memang agak keras. Jadi jangan sampai kebanyakan menggunakan kayu itu. Tetapi kalau pakai kayu jati, kayu randu, itu bisa bisa dengan mudah untuk dipahat karena bahannya sangat lunak. Kemudian selanjutnya adalah ketika menggunakan teknik pahat, alat yang digunakan adalah alat pahat, tentunya alat pahat. Alat pahat macam-macam ya, mulai tatah, ada yang tatah V, ada yang tatah melengkung ya, ada yang tatah agak membulat dan lain sebagainya. Itu merupakan tatah yang memang harus digunakan untuk pengerjaan pada bahan kayu. Nah, nanti kalian tugasnya itu sekedar membuat teknik natae ya. Untuk bahannya yang gampang itu bisa menggunakan lilin ataupun sabun. Jadi tugas kalian nanti yang gawe seni rupa 3 dimensi sing ditata tapi menggunakan bahan sing mudah ditemukan dan alatnya tidak usah menggunakan tatah sing yang saya sebutkan nanti ini. Ini sekedar untuk teori dan prakteknya nanti kalian bisa menggunakan bahan-bahan dari sabun. Nanti setelah jadi itu nanti kalian bisa berfoto selfie dengan karya Anda. Tolong lakukan dengan jujur, ya jangan menggunakan ketika kalian mungkin sudah punya bahan itu ya. Ketika kalian sudah punya bahan itu, tolong bisa jangan menggunakan itu lagi. Ya, menggunakan bahan itu lagi. Harus membuat yang baru. Untuk gambarnya itu nanti hampir mirip ya, hampir mirip dengan gambar yang ada di halaman 11 LKS Anda. Di situ ada gambar koyo apa iki? Koyo tengkorak apa-apa iki ya. Tapi ojo persis no kuwi. Jangan disamakan dengan itu, tetapi dimodifikasi. Atau tidak usah ada badannya, tidak. Jadi hanya wajah-wajah topeng saja. Ono mripate, ono bentuk ukir-ukirane. Jadi misalnya dari wajahnya itu bisa dibuat sedemikian rupa, tidak tidak sama seperti ini, hanya wajah, terus kemudian tidak ada badannya, tidak apa-apa, hanya wajah saja juga boleh ya. Jadi dibuat sedemikian rupa. Tapi menggunakan bahan apa? Bisa lilin, bisa sabun. Jangan menggunakan tanah liat ya, nggak ketok rusuh nanti ya. Oke, kita lanjutkan untuk bahan ukir ya, ini itu tugas kalian nanti. Tolong itu nanti dikerjakan ya. Terus ada beberapa jenis pahat. Ini sekedar teori dan kalian baca-baca, nanti kalau ada soal ulangan seperti ini Anda bisa menjawabnya. Yang pertama adalah pahat penguku atau pahat kuku. Pahat kuku ini berbentuk seperti lengkung kuku gitu. Jadi pahatnya itu melengkung gitu ya, agak melengkung gitu. Mahat ini hasilnya dekok. Ya, gunanya untuk apa? Mengerjakan bagian lengkung, melingkar dan sebagainya. Pokoknya sing bagian itu. Terus pahat lurus. Pahatnya ya lurus, jret ngono kaya tatah yang nek kowe tau roh ya. Pahat lengkung setengah bulatan. Ono sing pelengkunge ngantek seru gitu ya, ngantek pol melengkung. Ada pahat miring, pahat yang berbentuk miring meruncing tajam sebelah. Jadi ini tajamnya sebelah kok, sing ngisor toh. Terus ada pemukulnya. Sebenarnya ada pahat V juga, ini teman ini tidak disebutkan ya. Tapi itu juga ada. Terus
pahat double V, double kuku dan lain sebagainya itu ada. Jadi sekali sekali apa ini pukul gitu ya, dipukul gitu, dipakai pemukul itu, pemukul pahat dari kayu itu langsung keluar dua. Oh, enak itu arek cerit itu langsung dua. Itu ya mengenai pahat. Kemudian cara nanti mengerjakannya gampang, Kak. Kalau Anda nanti menggunakan bahan dari sabun, yo sabunnya digambari sik, baru nanti didekoki sithik-sithik. Nganggo apa? Cutter lah, yo nganggo cutter, nganggo pemes, cara sampean. Syukur kalian bisa menggunakan bahan dari kayu, itu saya persilahkan, malah nilainya akan lebih bagus, ya. Kemudian setelah itu, yang disiapkan setelah Anda menyiapkan bahannya seperti itu, sudah disekat, terus dibolongi, kemudian langkah yang terakhir adalah pemberian warna. Lah kalau dari sabun itu lengweni warna piye gitu ya kan. Kalau dari sabun tidak usah pakai warna. Tapi kalau dari yang lain itu nanti pakai warna. Ya. Pokoknya maksimal lah kalau pakai kayu ya nilainya mesti 95 ke atas. Tetapi harus memiliki hasil yang bagus. Kalau tidak ya paling bisa saja bahannya sudah bagus, bahannya dari kayu, sudah ada warnanya, cuman hasilnya sedikit yang mungkin bisa 90 ke atas. Kemudian itu saja ya yang mengenai seni rupa tiga dimensi. Oke, hanya itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi kalian yang baru menonton di Facebook Live, tadi ada pemutusan konektivitas, maka bisa kalian lihat lengkapnya di YouTube ya, di YouTube di channel MTS Rodotus Suban. Dari Bapak Ibu Guru juga banyak sekali, Anda bisa lihat playlistnya dari Bu Saro, dari Bu Ismi, dari semua guru yang ada di sini, itu bisa Anda cek di playlistnya atau bisa langsung cek playlistnya, mata pelajarannya juga bisa. Ya, saya kira itu gampang sekali. Demikian yang perlu saya sampaikan hari ini, kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.